Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lulu Amalia Jana, dengan NIM B1B121059. Dengan saya, Yuke Valiani Putri, dengan NIM B1B121024. Dan saya, Ananta Ulla Putri, dengan NIM B1B121020. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perkuliahan keuangan negara yang berjudul pengeluaran pemerintah. Penjelasannya sebagai berikut. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Werni Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang pengeluaran pemerintah. Topik pertama, kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Jika diperhatikan secara seksama, ternyata hampir di semua macam sistem perekonomian aktivitas, pemerintah dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tren yang terus meningkat. Dengan kata lain, peranan pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap kegiatan ataupun peranan pelaksanaan ekonomi makro lainnya yang tercermin dalam proses pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto suatu negara. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah karena kegiatan dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jadi semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Akan lebih tepat lagi jika digunakan angka presente atau proporsi dari pengeluaran pemerintah terhadap PBD negara yang bersangkutan. Gambaran mengenai peningkatan pengeluaran pemerintah sebagai indikator semakin menguatnya peranan atau kegiatan pemerintah akan lebih nyata apabila kita melihat pada yang menyatakan angka-angka relatif dari pengeluaran masing-masing unit atau satuan proporsi yang semakin besar antara tahun 1998 sampai pada tahun 2009, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pemerintah di Indonesia meningkat terus dari waktu ke waktu, dan pengalaman ini mendukung hukum Wagner tersebut di atas. Angka-angka presentasi kegiatan pemerintah tersebut tampak jelas pada grafik 2.1. Angka konsumsi pemerintah tersebut tampak mula-mula menurun antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2009. Angka-angka tersebut dinyatakan dalam presentasi sehingga peran pemerintah dapat baik pada harga konstan maupun pada harga berlaku tidak ada bedanya. Dari tabel tersebut sebenarnya dapat diketahui adanya fluktuasi peranan pemerintah, tetapi pada umumnya akan cenderung meningkat bagi pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang. Sebenarnya sejak tahun 2001 Indonesia telah mempraktikkan sistem otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi sistem politik dan sistem keuangan negara, di mana pemerintahan pusat memberikan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan penghasilan asli daerahnya masing-masing demi memperingan beban keuangan negara pada pemerintah pusat. Baiklah, selanjutnya sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, adanya peranan pergolakan dalam masyarakat. Sekali pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut telah selesai.
Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibatnya, baik pengeluaran cenderung meningkat, pergolakan masyarakat yang menuntut keadilan, pemberantasan korupsi, pertentangan antar warga, antar kampung, antar suku, dan antar agama, semua akan menuntut peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Dengan meningkatnya penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang maupun jasa akan meningkat. Banyak barang dan jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Meningkatnya penghasilan menuntut jumlah barang dan jasa yang lebih banyak serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang memberangi perkembangan ekonomi. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan. Terkait dengan masalah kependudukan adalah pertambahan jumlah penduduk yang selalu diikuti dengan kenaikan pemerintah akan pelayanan pemerintah, penyediaan barang publik, serta fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah pemungutan suara, rapat-rapat, dan sebagainya. Pemerintah yang harus mengusahakan ini semua karena pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat. Contohnya, pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, pemborosan dan korupsi. Seringkali semakin berkembangnya peran pemerintahan itu justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Ditambah lagi bila penegakan hukum tidak baik di negara tersebut akan menciptakan kesempatan korupsi yang sangat besar. Dampaknya peranan pemerintah jadi semakin besar. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Untuk negara sedang berkembang, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencocok karena pemerintah tidak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi. Pemerintah mengarahkan usaha pembangunan melalui rencana pembangunan. Yang ketujuh, program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial seperti program panti asuhan, rumah jompo, dan sebagainya, serta penanggulangan bencana alam seperti dampak banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Yang terakhir, perubahan iklim. Pemerintah harus ikut campur tangan dalam masalah penanggulangan dampak perubahan iklim ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Ananta Aulia Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lulu Amalia tadi, yaitu di sini saya akan menjelaskan efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksinya. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian, maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil dan para individu juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional, yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya, apabila pemerintahan terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu dapat menimbulkan pembagian penghasilan yang tidak merata, kegiatan-kegiatan monopoli, sehingga tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang dikembangkan.
Kriteria penilaian kebijakan pemerintah. Untuk menilai kebijakan suatu pemerintah haruslah didasarkan pada dampak dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak terhadap alokasi faktor, produksi atau kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomiannya. Dampak yang lain adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian, ataupun distribusi penghasilan real. Kriteria yang pada umumnya digunakan menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah adalah kriterianya. Yang pertama, ada keadilan, efisiensi ekonomis, kebapakan, dan kebebasan perorangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman bagi kebijakan pemerintah. Telah diketahui bahwa pemerintah di berbagai negara semakin besar peranannya dari tahun ke tahun, sehubung dengan peranan atau aktivitas pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat. Itu perlu diciptakan suatu pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Nah, pertama yaitu harus ditentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Yang kedua, harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Dan yang ketiga, suatu alat yang cukup baik sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan. Itu adalah apa yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa kita sebut dengan APBN. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yuke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau in natura. Beberapa contoh pembayaran subsidi adalah subsidi BBM, subsidi pupuk untuk petani, dan subsidi perumahan. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah diberikan subsidi perumahan oleh pemerintah seperti tampak pada tabel. Terlihat dari tabel tersebut bahwa subsidi perumahan oleh pemerintah telah meningkat dari tahun ke tahun, dan untuk tahun 2011 pemerintah menargetkan penyaluran rumah bersubsidi untuk 193.000 keluarga. Berdasarkan Kompas 17 Januari 2011. Baiklah, di sini ada subsidi penurunan harga dan subsidi penerimaan dana. Subsidi penerimaan harga dan subsidi penerimaan dana, pemerintah ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, dan sebaliknya juga ingin supaya jangan sampai tindakannya ini merugikan produsen. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang atau dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen. Untuk bentuk subsidi yang pertama, dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut. Yang kedua, dampak subsidi barang dalam jumlah tertentu. Subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetapi di bawah harga pasar. Subsidi jenis ini juga sering disebut dengan subsidi in natura, yaitu subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu.
Subsidi atau bantuan barang dengan jumlah tertentu dapat berakibat pertama dapat mengurangi jumlah pembelian barang yang disubsidikan, tetapi konsumsi total bertambah. Kemudian tidak mengubah konsumsi total. Beberapa contoh subsidi. Pertama ada subsidi beras, pangan kepada para pegawai negeri dengan bertujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu stabilisasi harga barang atau untuk menghindari inflasi. Dan yang kedua ada subsidi pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras dengan menggunakan pupuk lebih banyak. Sehingga produksi beras dapat ditingkatkan dan harga beras tetap rendah karena biaya produksi rendah. Nah, dari situ perlu kita sadari sekali lagi bahwa pemberian subsidi secara intura atau barang ini dapat menimbulkan berbagai akibat, yaitu dapat mendorong tambahnya konsumsi atau dapat mengurangi konsumsi bila dibandingkan dengan subsidi dalam bentuk uang tunai. Hal ini tergantung bagaimana keadaan perekonomian negara yang bersangkutan. Kalau pemerintah ingin mendorong supaya masyarakat mengurangi konsumsi beras, misalnya, dapat diterapkan suatu kebijakan subsidi sedemikian rupa sehingga lebih baik dari diberi subsidi dalam bentuk barang atau intura tadi daripada dalam bentuk uang atau bantuan tunai seperti BLT. Selanjutnya, ada pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu seperti pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Dan yang terakhir, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian tadi, pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam seperti pengeluaran yang self-liquidating atau sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan negara atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan negara, misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat, public health, dan sebagainya. Dan keempat, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya pembiayaan pertahanan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik. Terakhir, pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar. Itu saja penjelasan dari. Terima kasih. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan memberi manfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.